Salam damai Kristus bersama kita dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Nendro Saputro. Nomor hidup mahasiswa 253096162. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai salah satu penilaian untuk uji kinerja. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di SMA 7 Jakarta dengan materi kritis terhadap media massa, mata pelajaran pendidikan agama Katolik, dan budi pekerti di kelas 10. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Siap. Bersalam. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi semuanya, silakan duduk kembali. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Yang minum enggak? Ada. Sehat semua ya? Sehat. Bapak mau cross-check terlebih dahulu pakaian seragam kalian, apakah sudah lengkap? Alfredo, sudah. Ya, baju, bed, nama, dasi. Dirensa udah, Brigita udah, Talita udah lengkap. Oke, baik, kita harus tertib menggunakan pakaian sesuai dengan visi-misi sekolah. Kemudian Bapak absen terlebih dahulu nama-namanya. Alfredo hadir ya? Oke. Ado? Oke, baik. Kemudian ada Brigita hadir. Lalu Irensa Beatrice, kemudian Talita dan Megan. Baik, terima kasih hadir semua. Jadi seperti biasa kita akan memulai pembelajaran, namun kita akan membuat slogan, menyerukan slogan kita semangat 7. Siap? Seperti biasa, slogan SMA 7 semangat 7. Tangguh. Lagu nasional. Boleh silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Dijauhkan dari kecemasan dan keinginan tak teratur,
mencoba menggali terlebih dahulu pembelajaran yang kemarin atau minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang topik apa, Bu Gita? Ingat? Bicara tentang suara hati. Nah, ini ada beberapa, Bapak akan membagikan, silakan nanti dikerjakan secara kelompok berdua-dua ya, dari Regen dengan Talita, lalu kemudian Beatrice dan saya sama Brigita sama Aldo sama Alfredo. Di depan ini jadi ada kumpulan semacam teka-teki silang ya, berkaitan dengan materi minggu kemarin ya, tentang suara hati. Siap pelajaran? Siap. Baik, silakan dikerjakan berdua-dua. Ya, silakan Aldo sama Alfredo silakan dikerjakan berdua. Sudah dapat berapa, Reken? 2. Talita 2 ketemu 2. Coba cari lagi kata-kata yang berkaitan dengan topik minggu kemarin. Di kita sama Firenza udah berapa? 3. Boleh, silakan. Aldo, Alfredo udah ketemu berapa? Belum ketemu. Ayo, ingat ya. Ya, udah berapa? Firenza? 4. Firenza, Brigita berapa? 5. 4 juga. Alfredo, Aldo? Oh, ya. Oke, waktu habis. Ya. Kita selesai terlebih dahulu. Punya Regen sama Talita berapa? Dapat berapa? 5. Apa saja? Indeks. Ya, indeks itu penghukum ya. Penghukum itu dalam artian kalau kamu setelah melakukan kegiatan terus kamu merasa bersalah, itu namanya indeks. Ya. Suara hati yang muncul di dalam ya, diri. Selanjutnya kita akan memulai materi kita, tapi dari materi kita tentang kritis terhadap media massa ya. Harapannya setelah kemarin kalian dilatih untuk suara hatinya, kemudian sekarang kita harus kritis terhadap media massa yang cukup banyak hostnya, gitu ya, cukup banyak. Tapi kita akan awali dengan lagu Hati-hati Gunakan Jempolmu dulu. Yuk, sekarang semuanya silakan berdiri, kita menyanyikan Hati-hati Gunakan Tanganmu ya. Bagian mulutmu jadi diganti jempolmu ya. Oke, siap anak semuanya? Siap. Kurang semangat, siap? Siap. Oke, baik, kita mulai. Hati-hati gunakan tanganmu.
Ya. Sedangkan jempol kita itu digunakan untuk berkomentar di media sosial, searching dan sebagainya, maka kita harus berhati-hati menggunakan jempol kita. Sekarang ya, jangan sampai kita lalu kemudian forward hoax maupun memberi komentar yang jelek kepada jejaring sosial teman. Oke, baik, anak-anak semua, kembali lagi kita akan masuk ke dalam topik kita, kritis terhadap media massa. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya untuk pertemuan kita hari ini. Ya, yang pertama, pernahkah kalian menyebarkan berita palsu? Kira-kira pernah nggak? Ya? Belum pernah sama sekali punya pengalaman menyebarkan. Ini nggak usah. Lalu, apakah semua informasi di media sosial itu benar kira-kira? Kalian tak pernah atau belum tentu? Karena di media sosial itu banyak. Ya, kencang ya, kencang. Karena di media sosial itu banyak berita ataupun informasi yang tidak benar dan belum sesuai dengan informasi yang sudah ahli. Jadi kita harus kritis ya, kita nggak boleh sembarangan forward, gitu ya. Terus nanti juga ada pertanyaan, apa dampak positif dan negatif media massa? Pernah dengar? Kita akan bahas juga. Kemudian, apakah kalian pernah Yesus mengkritisi budaya tersebut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas nanti dari kalian diharapkan memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab, termasuk bacaan-bacaan, termasuk bagaimana kritis terhadap media massa. Kemudian juga nanti kalian diminta untuk bisa mampu bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Baik, anak-anak, kita mulai. Tadi kita sudah membahas tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum materi kita lanjutkan, jadi Bapak ada sebuah tayangan video berkaitan dengan kritis terhadap media massa. Ya, ini Bapak kalian minta untuk mengamati video. Bang Udin, beli obat penurun panas dong untuk anak saya. Ada ibu, biasanya obat ini. Iya, Bang. Oh, anaknya sakit. Kok diberikan obat ini? Gak sayang sama anaknya ya? Bu, gimana sih? Tentu saja sayang. Makanya saya berikan. Lagian, ini demam karena terkena hujan. Gini loh, Bu. Obat itu bahaya. Nih, saya dapat kiriman pesan dari keluarga saya. Mak Uji juga. Harusnya gak jualan obat ini. Gimana sih? Pokoknya bahaya. Ibu, sebelum menyebarkan berita, harus dicek dahulu kebenarannya. Karena berita itu adalah hoax. Lagian kasihan juga kan, Bang Udin bisa-bisa nggak ada yang beli dengan berita seperti ini. Coba ibu perhatikan kiriman pesan tersebut. Tidak jelas sumber beritanya kan? Oke, ini video tentang hoax ya. Nah, untuk mendalami video ini, Bapak ada LKPD, tugas untuk yang kalian kerjakan seperti tadi, kerjakan secara kelompok gitu ya, berkaitan dengan media ini. Boleh saran, Reken sama Salita, Kirensa sama Kita, silakan. Ya, oke. Nggak susah kan? Ini beres. Wih, sambil disut. Ya, shootnya berhenti nggak apa-apa tadi. Nggak harus terus-terusan. Ntar Udah? Udah? Baik, kita cross check
Nomor 1 boleh punya Brigita, apa jawabannya? Siapa saja yang terlibat dalam komunikasi di apotek tersebut? Mungkin sama Mungkin 2 ibu-ibu. Ya. Apa yang terjadi? terjadi penyebaran hoax tentang obat yang dijual di Mungkin, gitu ya. Tapi belum tentu jelas itu kan, macam itu. Gitu ya. Regan bisa menambahkan foto Regan, teman-teman. Adanya vaksin penyembuh HIV. Sampai sekarang belum ya? Pernah dengar waktu itu kan? Sampai sekarang belum ada ya? Ya, bagus. Berarti kamu mempelajari ya. Sudah penegasan ya. Ya. Oke, baik, inilah kenyataannya bahwa sampai saat ini sekarang di dalam masyarakat kita banyak terjadi hoax. Ya, kita harus kritis. Nah, sekarang Bapak akan minta kalian lebih lanjut mendalami bagaimana hoax itu biasanya malah disebarkan oleh para remaja, ya. Nah, ini Bapak akan bagikan narasi cerita tentang remaja rentan jadi penyebar berita hoax. Silahkan kalian baca, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan lagi. Jangan bagian ini sudah. Dah. Baca. Baca. Robert. Dapat. perusahaan. Sudah nomor berapa? Dan tadi. Oke, baik anak-anak semuanya, kita akan membahas bacaan yang kita bahas hari ini tentang remaja rentan jadi penyebar berita hoax, ya. Jadi Bapak sudah meminta kalian untuk menjawab. Ada 4 pertanyaan. Saya persilahkan sekarang tolong maju ke depan dari kelompoknya. Siapa dulu? Siapa dulu yang sanggup? Aldo. Ya, boleh. Silakan berdua maju ke depan. Suaranya yang kenceng ya, Boleh silakan. Pertanyaan nomor 1. Ya, jadi perkenalan kami dari kelompok Yang kenceng suaranya pertama. Kami akan menjawab 4 pertanyaan di sini. Ya. Ini kan akan dijawab oleh ya. Oke, pertama, Nanti menurut yang bagus menurut kita, mengapa kaum remaja mudah untuk dipengaruhi dan jarang menyebarkan hoax? Karena anak muda cenderung emosional pada setiap informasi yang masuk, apalagi yang sensasional ini. Terus upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menangkal hoax itu mengecek sumber beritanya dan membaca judulnya lebih teliti. Karena kadang kayak ada judulnya yang kayak dibikin memancing ya, Iya. atau dalam bahasa internet namanya clickbait ya, supaya memancing, mengklik ya. Ada lagi? Oke, ada pertanyaan untuk penjelasan kelompoknya Ireza sama Brita? Ya. Oke, tepuk tangan. Baik, Bapak tuliskan pengukuran dari materi yang di kalian bahas tadi, remaja rentan terhadap penyebaran hoax. Ya. Oke, baik anak-anak semua, terima kasih kalian sudah membahas berkaitan dengan konten materi tentang remaja rentan terhadap penyebaran berita hoax. Ya. Baik, Bapak akan membahas materi sedikit tentang ya. Seperti yang kalian tadi jawab bahwa remaja itu memang masih emosional, benar nggak emosional? Tanda-tanda emosional itu yang bagaimana kira-kira? Berita emosional itu yang tanda-tandanya bagaimana? Kita gampang emosional, gampang emosi ya. Ketika kamu lagi pacaran sama temen atau naksir temen ya, kemudian temenmu tiba-tiba
deketin sama Talita, oh langsung emosi deh. Ini yang saya naksir kok tiba-tiba deket terus ya, itu kan langsung gampang emosi. Ya, atau misalnya yang sudah pacaran di sini siapa kira-kira? Ya, ada beberapa. Ini prepay. Cermati alamat situs yang sudah terverifikasi Dewan Pers, ya. Jadi banyak media ecek-ecek itu kamu harus media ecek jelas. Nah, untuk memverifikasi media yang benar itu ada yang namanya verifikasi Dewan Pers, ya. Cek asal foto di Google Image, gitu kan? Mencari apakah foto itu benar atau ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki materi kita tentang pendalaman. Dari materi tentang khusus ini kita masukkan ke pendalaman kitab suci. Kita akan masuk membaca bacaan dari Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Bapak akan siapkan materinya juga. Nanti kalian boleh menjawab kembali LKPD-nya. Ada kurang lebih 3 pertanyaan berkaitan dengan materi bacaan Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 itu. Baik, berikutnya pindah saja. Paham ya? Ya. Baik, kita baca terlebih dahulu di depan bacaan dari Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Silakan Eden. Murid-murid memiliki gantung pada hari Sabat. Alita. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Ya, Alfredo. Yang ucap. Ayat 24. Hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kita lihat dalam lagi dengan video ini. Oke, baik, kita saksikan video. On the Sabbath, Jesus and his disciples were walking through some wheat fields. His disciples were picking grains of wheat as they went along. Some Pharisees asked Jesus, "Why are your disciples picking grain on the Sabbath? They are not supposed to do that." Di video ini mau menjelaskan tentang kita jangan dikuasai oleh perang. Selanjutnya kami persilakan kalian baca. Jadi ada ajaran gereja tentang media massa, itu interwirifika artikel ke-9. Ini hasil dari Konsili Vatikan kedua, ya. Lalu kemudian interwirifika ke-10. Ini ajaran sosial gereja juga, ya. Berkaitan dengan media massa. Silakan baca 2 materi itu, kemudian jawab 3 pertanyaan yang sudah Bapak siapkan. Yuk, silakan. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah selesai mengerjakannya. Ya, oke, baik, kita akan memaparkan jawaban pendalaman kitab suci berkaitan dengan kritis terhadap media massa. Kelompok siapa yang mau maju? Talita. Oke, silakan. Talita memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Kutipan suci mengenai Markus 2 ayat 23 sampai 48. Bagaimana sikap Yesus terhadap hukum Taurat dan hari Sabat? Jadi Yesus itu menegaskan bahwa hari Sabat untuk manusia dan menjaga harus mampu mengendalikan. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, baik, Bapak akan memberikan peneguhan tentang jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan, ya. Jadi bahwa intinya dari bacaan tadi
sikap Yesus tentang hukum Taurat ya. Yesus memaklukkan bahwa Allah itu pembebas ya. Allah ingin manusia mau mengembangkan diri ya. Dalam konteks tadi ya, kalau misalnya Bapak lanjutkan dengan evaluasi pribadi. Sekarang masuk, kita coba buka apa namanya handphonemu, bukan yang ini, soalnya yang ada di sini. Soalnya ada di sini. Soalnya bukan ada di situ. Yuk kita sekarang coba. Lena agak mundur. Kita mulai quiz 10 ya. Soalnya hati-hati dengan jamnya, ya. Tanggung jawab terhadap media sosial. Apa kira-kira jawabannya? 30 detik, masih cukup lama. Sudah selesai semua? Oke, sudah? Ya, soal terakhir. Champion. Terakhir. Let's go champ. Soal apa itu? Ya, Bapak. Siapa kira-kira pemain dari akhiri? Ya, Lionel Levon. Putra siapa? Putra apa? Putra mana? Jadi anak-anak semua telah kalian membuat evaluasi pribadi. Nah sekarang kesimpulannya pada Yesus tentang hukum Taurat ya. Hukum bertujuan membebaskan manusia. Allah itu kan pembebas ya. Maka hukum jangan kemudian mengekang ya. Ketika hukum mengekang ya kita harus mencoba untuk memperbaiki hukum itu ya. Kemudian Yesus memandang hukum Taurat dalam terang hukum kasih juga. Ia mengkritik juga penafsiran yang kaku dilakukan oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Kaku terhadap rakyat bawah tetapi tidak bagi kalangan atas. Maka rakyat bawah teman Yahudi Israel benar-benar tertindas gitu ya. Alat bukan tuan ya. Sekali lagi kita jangan dikuasai oleh alat media tetapi kita tuan. Oke, baik anak-anak semua ada pertanyaan? Kalau tidak ada, minggu depan kita akan membahas tentang topik bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup. Ideologi itu banyak sekali, misalnya hedonisme, ya, ideologi komunisme, sosialisme dan sebagainya. Nanti kita juga bahas di dalam materi minggu depan. Ada pertanyaan kira-kira? Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas ajaran Yesus yang mengutamakan kasih dan pembebasan melalui hukum-Mu. Ajarilah kami menggunakan media komunikasi sebagai anugerah dan alat untuk persaudaraan, pewartaan Injil dan perbuatan baik. Semoga kami selalu berani mengutamakan hati nurani dan menggunakan segala sarana media massal bagi kesejahteraan bersama dan kemuliaan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan slogan Semangat 7. Boleh berdiri anak-anak semua? Kita berikan semangat 7. Semangat 7. Tangguh, unggul, jujur, kuat, harmonis. SMA Negeri 7 jaya. Bersiap. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Baik, sama-sama sampai ketemu lagi minggu depan semuanya. Terima kasih.